Tahun 1979, Venketa yang berada di sebuah ruangan tertutup melakukan ritual di hadapan korbannya dan seorang wanita yang ketakutan. Tak lama seluruh bangunan tersebut bergetar dan ia tidak mengetahui kalau tempat tersebut telah dikepung oleh warga desa. Warga yang mulai curiga dengan kutukan dari Venketa mulai berani melakukan penyerangan. Mereka berlari mendekati kediaman Venketa dan berniat untuk menggagalkan aksi Venketa. Pintu pun berhasil dibuka dan Venketa diserang dengan bertubi-tubi, hingga tubuhnya penuh dengan darah. Venketa sama sekali tidak melawan atas perlakuan warga desa terhadapnya, beberapa pun menyelamatkan korbannya yang sudah tidak sadarkan diri. Semua warga menarik Venketa dan istrinya Calapati dan langsung mengikat mereka di sebuah pohon. Tidak sampai di situ, mereka mulai dibakar hidup-hidup oleh warga tanpa ampun. Bhairava putra mereka menjerit sejadi-jadinya melihat kematian kedua orang tuanya. Warga pun memutuskan untuk membawa Bhairava ke panti asuhan agar ia bisa hidup layak. Namun mereka tidak tahu kalau Bhairava bisa melafazkan mantra-mantra seperti kedua orang tuanya sepeninggal mereka. Tahun 1991, malam itu seorang pria bersiap menjaga ladang dan kebunnya. Ia naik ke sebuah gubuk tempatnya beristirahat. Tak lama suara burung saling sahut menyahut mengejutkan dirinya yang hampir saja tertidur. Pria tersebut memperhatikan ke sekelilingnya dan terkejut ketika melihat dalam gelap gerombolan burung membentuk suatu yang mengerikan. Tak lama ia juga mendengar suara menakutkan hingga ia tidak menyadari seekor burung mulai menyerangnya hingga kepalanya mengeluarkan banyak darah. Keesokan harinya putra pemilik kebun tersebut mencoba mencari ayahnya yang tidak berada di gubuk mereka. Ia menjerit mencoba memanggil-manggil ayahnya karena ia hanya melihat lampu yang tergeletak begitu saja di tanah. Surya yang memutuskan untuk menghadiri festival di desa Rudravanam bersama teman dan ibunya. Mereka menikmati perjalanan yang dilalui oleh mereka. Sementara di desa sendiri, para penduduk mulai berkumpul untuk mempersiapkan festival yang mungkin akan dihadiri banyak orang dari luar desa mereka. Raju yang berencana untuk mengajukan diri sebagai kepala desa mulai mendekati warga untuk bisa mendapatkan suara mereka. Tak lama Surya dan ibunya tiba di desa tersebut. Kedatangan mereka disambut bahagia oleh keluarganya dan merasa bingung ketika melihat bibinya menyumpal kupingnya. Ketenangan Surya menikmati desa tersebut terganggu ketika mendengar suara ayam dari kandangnya yang begitu berisik. Hingga ia melihat seorang wanita mencuri seekor ayam dari kandangnya. Beberapa warga mulai mengejarnya sementara pencuri tersebut yang merupakan seorang wanita mencoba bersembunyi dan tidak sengaja ditemukan oleh Surya. Wanita yang mengaku bernama Nandini meminta Surya untuk tidak berbicara pada warga tentang aksi pencurian yang dilakukannya. Surya memintanya melepaskan ayam jago tersebut, baru ia tidak akan berbicara kepada warga. Surya sama sekali tidak menikmati makan siang bersama keluarga besarnya, tapi saat melihat Nandini datang, ia tersenyum dan melihat Nandini begitu dalam. Nandini yang merupakan putri dari penjaga rumah bibi Surya melayani semua keperluan makan Surya dan keluarganya. Surya yang mulai mencintai terus memperhatikan Nandini dan meyakinkan kalau Nandini adalah gadis yang semalam ia temui. Nandini mengungkapkan kalau ia mencuri ayam tersebut untuk digunakan sebagai makanan yang tadi dinikmati oleh semua keluarga Surya. Pria setengah baya pemilik kebun yang tidak sadarkan diri selama berhari-hari di hutan kini mulai sadar. Ia yang lapar melihat sebuah apel yang terjatuh dengan cepat ia mengambilnya dan ia terkejut melihat wajahnya yang begitu banyak luka. Sementara di tempat lain Sudha dan Kumar yang tengah bersama terkejut ketika melihat Nandini mulai mendekati tempat mereka. Tapi mereka merasa sedikit aman karena Nandini diganggu oleh Surya dan juga temannya. Sudha dan Kumar akhirnya keluar dari tempat persembunyian mereka dan merasa malu ketika Surya dan teman-temannya memergoki mereka. Sudha meminta perlindungan kepada Nandini untuk tidak membicarakan hal tadi kepada orang tuanya. Surya pun memanfaatkan Sudha untuk bisa mendapatkan hati Nandini untuknya. Sudha mengiyakan keinginan Surya dan membuat Surya merasa sangat senang dan berharap ia bisa menaklukkan hati Nandini. Ibu Surya yang tahu putranya menyukai Nandini mendatangi kediamannya untuk bisa memberikan selembar sari cantik untuk Nandini. Tidak hanya itu, Ibu Surya juga memberikan rumah yang selama ini ditempati oleh kedua kakak Nandini untuk menjadi rumah mereka selamanya. Kakak perempuan Nandini mengucapkan banyak terima kasih dengan apa yang diberikan oleh Ibu Surya. Mendapatkan lampu hijau dari kedua orang tuanya, Surya memberanikan diri untuk mengantarkan Nandini pergi ke tempat yang ia mau.
Perayaan festival sudah hampir mendekati waktunya. Semua persiapan telah sedikit demi sedikit disiapkan, namun pendeta mendapatkan suatu firasat buruk dari buah coklat yang telah membusuk. Tak lama warga yang tadinya berbahagia dan menari mendadak menghentikan tarian mereka ketika melihat pria pemilik kebun masuk ke desa mereka dan langsung menuju kuil kecil. Di dalam kuil tersebut ia menangis. Anak laki-laki dari pria tersebut langsung berlari ke kuil ketika tahu ayahnya berada di dalam kuil. Dan tak lama kemudian ia tewas dalam kondisi mengerikan. Pendeta mengungkapkan ini adalah sebuah kutukan yang telah lama mati kini mulai hidup kembali. Semua warga mulai ketakutan dan mulai berdoa. Mereka takut kutukan dari Venketa kembali muncul hingga pendeta melakukan buka tutup desa selama 8 jam dan 8 hari. Semua dilarang untuk keluar masuk ke desa selama diberlakukan penguncian desa itu. Raju memutuskan untuk pergi dari desa tersebut dan ditolak oleh semua warga desa karena ia tidak mau pernikahan putrinya ditunda karena acara penguncian desa yang dilakukan oleh pendeta. Semua warga meminta Raju untuk tidak keluar dari desa ini, tapi ia tetap tidak menghiraukan mereka dan tetap ingin pergi dari desa ini. Warga yang lain mulai bersiap untuk menyiapkan penguncian desa dan mulai melakukan ritual persembahan untuk bisa mencegah kutukan Venketa muncul. Pendeta juga meminta semua pengunjung desa pergi dari desa mereka sebelum matahari terbenam. Sementara Nandini yang berada di dalam kamarnya mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Liontin yang sejak tadi ia pegang terlepas dari tangannya dan seluruh tubuhnya mulai menegang. Akhirnya ia terjatuh tidak sadarkan diri. Desa yang sudah dikunci dilanggar oleh Sudah dan juga Kumar. Ia memutuskan untuk kawin lari keluar dari desa mereka. Sudah bersiap untuk keluar bersama Kumar dan mencoba mengalihkan penjaga dengan suara hewan. Sudah yang terlanjur mencintai Kumar melangkahi sesaji yang telah dipakai untuk menutup pintu desa dan berhasil menemui Kumar yang telah menunggunya. Mereka mulai bersiap untuk menumpangi kereta. Namun di sisi lain, Sudah mulai merasa takut dan Kumar yang melihat hal itu membuat Sudah tenang, tapi di saat bersamaan, Kumar malah tertabrak kereta api dalam waktu yang sangat singkat. Sudah tidak bisa berkata apapun ketika melihat kekasih yang ia cintai tewas di hadapannya. Sudah memutuskan untuk kembali ke desanya dan saat ia memasuki desa tersebut secara bersamaan api pelindung desa tersebut mati. Sudah berjalan dengan tatapan kosong, jiwanya sudah mulai terganggu dan mudah dikuasai oleh makhluk halus. Bahkan dengan kesadarannya ia membiarkan tubuhnya disengat oleh ribuan lebah. Nandini yang sudah membaik mencoba mengucapkan terima kasih kepada Surya dan memberikan kalung berliontin indah kepada Surya dan memintanya untuk tidak melepaskannya. Surya menggunakan kesempatan itu untuk mengatakan kalau dirinya benar-benar mencintai Nandini. Parvati merasa terganggu dengan suara tangisan seorang pria. Ia mencoba mencari asal suara tersebut dan meninggalkan putranya seorang diri. Parvati terus memasuki hutan yang ada di dekat desa mereka dan mulai ketakutan ketika melihat sosok laki-laki yang mengerikan meringkuk sambil memegang sebilah golok. Ia yang mengenal laki-laki tersebut terkejut ketika melihatnya bunuh diri di hadapannya. Jeritan Parvati pun membuat semua warga berkumpul dan melihat Suri telah tewas. Sejak mengalami hal mengerikan itu, Parvati tidak lagi fokus mengerjakan semua pekerjaannya. Sampai akhirnya dalam keadaan tidak sadar, ia menghabisi dirinya sendiri. Kematian Parvati membuat semua keluarga menjadi bersedih. Semua warga mulai menyadari kutukan Venketa yang masih ada di desa ini. Karena kematian demi kematian terjadi di desa mereka secara berurutan. Semua warga berkumpul kembali untuk bisa membahas kejadian menakutkan ini. Mereka mulai curiga ada yang melanggar penguncian yang telah berjalan. Upacara kremasi Parvati dibarengi dengan Suri. Sementara di dalam hutan, seorang pendeta mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan desa Rudra Varman. Ia mendatangi desa tersebut dan melihat dengan mata batinnya tentang kematian yang beruntun di desa ini. Ia mengatakan kalau ada kekuatan iblis yang memasuki desa ini. Tak lama desa tersebut didatangi banyak burung gagak hitam dan mereka diminta untuk mencegah kematian yang nanti akan datang lagi. Pendeta itu juga mengungkapkan akan mencari jalan keluar untuk bisa menyelamatkan desa tersebut. Surya hanya terdiam dan memandang kayu yang membakar Parvati. Ia meminta pamannya untuk bisa menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya di desa ini. Surya pun mulai menyelidiki sendiri kematian-kematian janggal yang terjadi di desanya. Surya dan pamannya mencoba mencari lagi bukti lain hingga Surya menemukan sebuah tutup kaleng dan bau yang begitu menyengat.
Mereka juga menemukan sepeda suri di kubangan dan dengan bantuan warga mereka mengangkat sepeda tersebut. Surya juga menemukan mayat Sudah yang membusuk di bawah sarang lebah. Semua warga terkejut melihat kematian Sudah. Dengan menutup mulut dan hidung mereka, Surya mencoba memeriksa bawaan Sudah dan menemukan 2 buah tiket dan uang untuk melarikan diri. Surya mengungkapkan Kumar ikut terlibat dalam hal ini. Surya memperdalam penyelidikannya hingga ia menelpon penjaga stasiun untuk menanyakan tentang Sudah dan Kumar yang ingin pergi ke Kurandol sesuai dengan tiket yang ia temukan. Namun kedua penumpang tersebut tidak ada di kereta yang dimaksud, namun penjaga kereta menyebutkan kalau mereka menemukan sebuah tubuh dengan identitas Kumar tertabrak kereta yang melintas. Surya terpukul mendengar keterangan dari penjaga stasiun tersebut dan langsung menutup sambungan teleponnya. Surya terdiam dan teringat perkataan pendeta aneh yang pernah menyebutkan hal yang sangat janggal. 4 kematian semenjak penguncian desa. Surya menjelaskan semua kematian mulai dari Kumar, Sudah, Suri, dan terakhir adalah Parvati. Surya juga menyebutkan kalau kematian mereka ada hubungan satu sama lain. Namun Surya masih bingung penyebab kematian Parvati yang tidak ada hubungannya dengan kematian Suri, Kumar, dan juga Sudah. Surya terdiam kemudian teringat Nandini yang ia yakini ada hubungannya dengan kematian Parvati. Surya berlari mencari Nandini sebelum terlambat. Sementara Nandini sendiri seorang diri masuk ke hutan dan tidak menghiraukan suara temannya yang memanggilnya. Lelaki yang melihat hal itu berniat melaporkan kepada keluarga Nandini, tapi bersamaan dengan itu Surya tiba di rumah Nandini. Surya dengan cepat mendatangi tempat di mana Nandini berada. Nandini sendiri tengah berdiri di depan sumur tua dan berniat untuk bunuh diri. Surya berlari dan berhasil menangkap tubuh Nandini. Ia membawa tubuh tersebut ke rumah Nandini. Semua keluarga terkejut melihat Nandini ditemukan dalam kondisi mengenaskan dan tidak sadarkan diri. Hingga tiba-tiba tubuh Nandini kejang-kejang dan menatap tajam ke arah Surya dan yang lainnya. Dokter Koti mencoba mengendalikannya hingga ia berhasil membuat tenang Nandini. Seorang lelaki meminta semua warga untuk menjaga jarak dengan Nandini karena ia tahu Nandini tengah dirasuki oleh roh jahat. Ia mengatakan Sudah yang telah membuka penguncian yang dilakukan oleh para pendeta dan membawa pulang kekuatan iblis ke desa mereka. Semua warga mulai ketakutan. Ia juga menyebutkan semua penghuni rumah tersebut telah terkena pengaruh buruk dari iblis yang dibawa Sudah. Mereka pun mencoba mencari solusi untuk bisa mencegah semuanya terjadi. Dokter Koti menjelaskan kalau 12 tahun yang lalu Nandini adalah korban dari praktik ilmu hitam Venketa dan Calapati. Rumah yang sekarang ditempati oleh keluarga Nandini adalah rumah di mana tempat praktik ilmu hitam tersebut. Mereka menyerbu rumah itu dan membakar hidup-hidup agar kutukan ilmu hitam mereka hilang. Namun sejak kejadian pembakaran rumah tersebut, Venketa sering mengeluarkan suara-suara aneh dan menakutkan para warga sekitar. Bahkan banyak warga yang bersaksi kalau banyak hal menakutkan lainnya terjadi, hingga warga memutuskan untuk mengunci rumah tersebut. Surya dan Dokter Koti mencoba mendatangi rumah tersebut. Berbekal senter di tangan mereka, keduanya mulai memasuki ruangan demi ruangan yang penuh dengan debu. Surya melihat beberapa buku memenuhi rak buku di tempat itu. Surya membuka sebuah kotak dan melihat foto dan menemukan sebuah buku. Surya membaca buku tersebut. Sementara di desa, semua warga yang sudah berkumpul mulai untuk mencari jalan pemecahan agar kekuatan jahat tidak lagi masuk ke desa mereka. Dan mereka sepakat untuk mengorbankan Nandini. Ayah angkat Nandini meminta untuk tidak melakukan hal itu kepada putrinya, tapi semua tidak setuju dan Raju meminta warga untuk membawa Nandini ke pohon persembahan. Saat beberapa warga mau mengambil tubuh Nandini, Surya datang dan mencegahnya. Ia mengatakan akan menghabisi orang yang akan mengorbankan Nandini. Surya juga berjanji akan melepaskan desa ini dari gangguan ilmu hitam. Surya yang menemui pemilik panti asuhan mulai mendapatkan cerita kalau Bhairava selalu menyendiri dan sering berada di dalam hutan sambil merapal mantra. Hingga tepat di umurnya yang 15 tahun, ia pergi ke hutan seorang diri di tengah malam. Mereka semua mencoba mencarinya hingga tiba-tiba ia kembali dalam wujud yang sangat mengerikan. Bahkan ia menghabisi penjaga panti tanpa belas kasih. Kemudian ia melarikan diri dari tempat itu dan tidak pernah kembali lagi. Surya juga ditunjukkan tempat di mana biasanya Bhairava berada. Ia menyeberangi sebuah sungai kecil untuk bisa sampai ke tempat itu. Kemudian ia menemukan sebuah tempat yang ia rasa ada penghuninya. Ia mendengar samar-samar orang mengucapkan mantra. Bahkan ia juga melihat beberapa sesajen di tempat itu. Tak lama ia mendapatkan petunjuk untuk bisa menemukan Bhairava.
Surya terus memasuki tempat itu hingga tanpa sadar ia menginjak sesajen yang ada di tempat itu. Salah satu dari mereka mencoba menyerang Surya, tapi serangan itu malah mendapatkan perlawanan dari tubuh Surya. Hingga tiba-tiba seseorang menemuinya dan Surya menjelaskan maksud kedatangannya ke tempat itu. Surya diantar ke tempat tersebut dan memasuki sebuah goa yang gelap dan juga lembab. Surya melihat beberapa gambaran di lantai yang sama persis di kitab yang pernah ia baca. Surya juga mengungkapkan tanda itu sama persis di tempat Venketa meninggal. Surya terus memanggil Bhairava karena dia yang bisa mencabut kutukan di desanya. Surya mulai membuat kesimpulan kalau Bhairava telah berada di antara warga desa. Warga mulai khawatir karena Surya tidak kunjung tiba. Mereka pun mulai membawa tubuh Nandini untuk bisa disembahkan. Ayah Nandini tidak bisa lagi mencegah mereka, terlebih ketika tubuh Nandini sudah dimasukkan ke peti dan siap untuk dibakar. Surya dan pendeta mulai melakukan perjalanan pulang ke desa mereka. Namun di tengah perjalanan mobil Surya mengalami kecelakaan menyebabkan tangki mobil Surya bocor. Persiapan sudah mulai dilakukan. Semua warga satu persatu mulai memberikan darah mereka sebagai persembahan juga. Surya yang berhasil merusak pintu berusaha untuk berjalan sambil menahan rasa sakitnya. Surya datang dan meminta mereka menghentikan semuanya, tapi pendeta yang memimpin upacara tersebut dan beberapa warga desa tiba-tiba dikendalikan oleh kekuatan aneh. Pendeta mulai menjalani ritualnya dan keanehan pun terjadi. Pendeta menyebutkan kalau kekuatannya tidak bisa mengalahkan Bhairava dan semua warga yang telah memberikan darah mereka tidak bisa mengendalikan diri mereka sendiri. Gerhana bulan mulai sempurna. Pendeta memperhatikan semua yang ada di tempat itu. Pendeta mencoba mengendalikan peti yang berisi Nandini hingga ia berhasil mengendalikan peti tersebut. Surya membuka sebuah pintu yang berada di tempat rahasia. Ia mulai memasukinya dan bersamaan dengan itu peti Nandini berdiri dan mengeluarkan Nandini dari dalamnya. Nandini menjerit menakutkan. Surya memeriksa ruangan bawah tanah dan menemukan sebuah pintu rahasia yang menunjukkan ruangan rahasia lagi. Surya mengambil salah satu foto dan melihatnya dengan baik. Ia terkejut ketika tahu Nandini adalah adik perempuan Bhairava. Nandini mencoba memberikan perlawanan kepada pendeta dan Surya menemukan ayah angkat Nandini dan memintanya menjelaskan tentang siapa Nandini sebenarnya. Ia mengungkapkan kebenaran kalau Nandini ia temukan di rumah Venketa, namun ia menyembunyikannya dan mengangkatnya menjadi putrinya. Ia memohon kepada Surya untuk bisa menyelamatkannya. Nandini terus melawan pendeta itu dan bertambah kekuatannya ketika mendengar suara burung gagak hitam dari atas pohon. Burung tersebut pun mampu masuk ke pelindung yang diberikan oleh Nandini dan membakar pohon di mana orang tuanya pernah dibakar. Surya berlari meninggalkan kamar Nandini dan Nandini bersiap untuk membakar warga desa karena mereka sudah ia kendalikan. Ia membacakan mantra agar bisa menggiring warga mendekati pohon dan membakar diri mereka sendiri. Surya berulang kali mencoba mencegah mereka, namun semakin Surya memohon kepada Nandini, semakin kuat Nandini menyerang Surya. Ia mau membalaskan dendam kematian kedua orang tuanya dan membebaskan Surya yang tidak ada hubungannya dengan kematian orang tuanya. Nandini kembali teringat kebahagiaan kedua orang tuanya yang pernah ia lewati. Ayahnya yang merupakan tabib selalu dinilai buruk oleh warga desa, padahal ia tulus menolong mereka hingga ia bisa mengumpulkan kekuatannya pada sebuah liontin yang diberikan kepada istrinya. Ia mengucapkan kalau di dalam liontin tersebut terdapat mantra tantrik yang bisa menyembuhkannya. Untuk membuktikannya, ia juga menggunakan tubuh anak wanita yang telah tewas untuk bisa hidup kembali. Namun, belum juga selesai apa yang dilakukannya, warga datang dan membakar tubuh kedua orang tuanya serta jiwa kedua orang tuanya masuk ke tubuh Nandini yang hidup seorang diri di dalam rumah tersebut tanpa orang peduli. Hingga akhirnya Haris Chandra, ayah angkatnya, datang dan menyelamatkan dirinya. Tapi ia tetap menjadi gadis yang suka menyendiri karena rapalan mantra-mantra tersebut sering berputar di otaknya. Bahkan ia tidak bisa mengendalikan dirinya dan melantunkan terus-menerus sampai Bhairava datang. Mereka pun menyatukan kekuatan mereka untuk bisa membalas dendam mereka atas kematian orang tua mereka. Hingga Nandini pun berhasil menguasai ilmu hitam yang ditinggalkan ayahnya dengan sangat sempurna. Surya mengungkapkan penemuan ayahnya sangat berbahaya dan melawan Tuhan untuk mentransfer jiwa yang hidup pada yang mati. Nandini yang tidak bisa terima hal itu memaki Surya dan memintanya untuk pergi. Surya tidak mengindahkannya dan tetap ada di tempat itu karena ia mau menyelamatkan desanya. Nandini melanjutkan mantranya menggiring warga untuk membakar tubuh mereka. Surya mencoba memikirkan cara yang baik untuk menyelamatkan mereka. Tapi satu persatu penduduk mulai membakar tubuhnya dan Surya mulai menikam tubuhnya sendiri. Hingga pertahanan Nandini pun rapuh dan membuka perlindungannya. Ia berlari ke arah Surya dan memeluknya. Nandini menyadari kalau ia benar-benar mencintai Surya dan memeluknya.
memintanya untuk menghabisinya karena itu adalah jalan untuk mencegah semua kematian warga. Walaupun berat, Surya melakukan hal itu hingga kekuatan jahat tiba-tiba keluar dari tubuh Nandini dan menyadarkan Nandini, lalu menyelamatkan warga untuk tidak membakar tubuh mereka. Surya menjerit memeluk Nandini yang mengembuskan napas terakhirnya di pangkuannya. Desa pun selamat dan terbebas dari kutukan tersebut, karena bayi Rafa yang tewas sebagai kumar tidak bisa dikembalikan oleh Nandini. Warga mulai berkumpul lagi untuk bisa mengkremasi Nandini dengan layak. Namun liontin yang berisikan mantra tantrik telah berhasil menguasai tubuh Surya. Film pun selesai.